Yo, balik lagi bersama saya Hurip Hirup Hurip, channel membahas putar golok ini Cikeruhan old. Ini kita bahas tentang dunia pergolokan sepuh. Ini beberapa golok Cikeruh, model pedang, pisau, baskrep, kenik dan lain-lain ada. Dan ini kita bahas tentang golok Cikeruh yang akulturasi Eropa ini. Ini varian beberapa varian ukuran yang saya perlihatkan dari berbagai macam motif handle dan bahan panel. Kita bahas satu persatu. Kita bahas dulu yang paling besar ini, ukurannya antara 60 sentian ini. 60 sentian. Ini panjang banget. Golok ini sudah sangat jarang di berbagai kalangan ataupun kolektor juga. Sudah sangat jarang ditemukan, jarang di inilah khususnya di Cikeruh karena udah gak ada penerusnya sama sekali. Karena di tahun 1930-an udah gak ada yang nerus ini apa pandainya. Ini era pembuatan Raden Kartadimaja tahun 19-an sampai 1930-an lebih. 1940-an ada. Ini paling kecil yang ini sama ini. Yang ini handle-nya tuh dari apa? Handle-nya dari bambu, dari kayu ya. Dari kayu dengan material kuningan bawaan lahirnya. Cuman ininya bukan original. Ini dari kulit sapi. Bukan original. Bisa dibuka ya. Udah karatan dan apa? Ada ini ya, lalat laba-laba. Golok sepuh ini. Tahun ini pembuatan tahunnya udah aus. Pembuatannya udah aus. Antara tahun ini tuh kalau gak salah yang kecil 1910-an. 1910. Materialnya sangat ini apa, enak dibawa dan buat sehari-hari enak. Cuman ini peruntukannya kan golok tua. Tapi kedulunya ini untuk apa, pisau-pisau ke hutan gitu. Perang juga, dibawa perang juga gitu. Pisau baskrap dan kniplek lah masuknya. Kalau ini yang gede masuknya pedang karena besar, biarlah juga besar. Terus dulu yang kecil ya. Yang kedua ini kecil. Ini agak kecil, sarunya ini dari besi. Ini bawaannya. Ini dari besi sarunya. Ininya udah enggak original karena udah saya buatkan seperti bawaannya. Tapi set ini semua set dari ujung pangkal sampai ujung bilah ini orsinilan. Ini tahun 1940-an pembuatannya. Lebih mudah dari yang ini. Ini ketokannya udah pada aus karena zaman, mungkin zaman juga gitu yang ngaruh. Handle-nya terbuat dari kayu. Kayunya sangat keras. Udah tahu kayu apa? Kayaknya kayu arang atau kayu Kalimantan gitu. Sangat keras ini. Udah kayak fosil kayunya. Ini sangat kecil dan enak dibawa untuk pergian. Terkadang juga kalau saya kemarin pas momentum Idul Adha ada beberapa pisau Cikeruh yang saya pakai buat sembeli, bisa buat masih inilah bajanya masih tajam kalau karena kan golok Cikeruh sangat terkenal gitu karena ketajamannya dulu. Nah ini yang ketiga, ini yang sering kita bahas, ini agak spesial karena ini masih
yang sering saya bawa kemana-mana, dan ini paling enak dipegang untuk saya pribadi gitu. Ini handle dari tanduk rusak, old semua, masih bawaan lahir, gak ada recycle dari saya kecuali ini aja. Ini udah sopalnya udah saya buatin lagi kuningnya sama kuningan. Dibuka tuh. Ciri khasnya kayak bila-bilanya semua kayak pisau-pisau knip, baskrep, dan pisau-pisau tentara lainnya gitu. Material bajanya sangat kokoh, untuk beberapa tahun terakhir sampai sekarang masih terjaga gitu. Nah, kita bahas yang gede ini nih. Ini kita kesampingkan dulu. Kita yang gede ini ada 2, ada 4 sih, cuma saya bawa dua beberapa. Tuh. Ini sangat kokoh, ini yang ini 55 cm lebih. Ada ini ketokannya. Kita lihat ya. KM Kartadimaja. Ini masih orsinil set. Rangkanya masih orsinil, kayu apa ini, kayu sereh. Soalnya harum. Ininya bukan gading gajah, ini dari tulang gajah. Materialnya bukan iga duyung, bukan tulang sapi atau tulang apa, bukan, ini tulang gajah. Ini guardnya beda dari yang lain karena untuk ukuran kayak gini jarang yang kayak gini. Cuman ini si kerangnya udah nggak ada ya, nggak tahu kemana. Nah, kita buka. Masih karatan karena belum saya cuci, nanti bulan mulut saya cuci lah, karena setahun sekali saya cuci. Ini ketokannya masih ada, cuman udah aus beberapa karena zaman mungkin ya. Dari kejauhan kayak iga duyung atau tulang-tulang lain, tapi udah saya pastikan ini tulang gajah karena ada beberapa teman juga yang dari perkumpulan kita sharing gitu ketokannya. Bilanya bila tebas knip, untuk tebas ke hutan ini sangat cocok dulunya kayaknya. Tebas orang juga enak, paling cocok ini. Tebalnya antara 5-6 milian. Ini sangat enak untuk dipegang. Pegangannya sangat kokoh. Ini tools ujungnya masih bagus, dratnya masih ada. Masih kokoh lah. Untuk sekelas tahun 1930-25an. Nah, yang terakhir ini yang paling besar 60 cm lebih. Yang ini ada seal kerangnya, yang kayaknya yang ini nggak ada, udah kemana gitu. Nah, ini tahun 1920-an, era Kartadimaja. Raden Kartadimaja tuh masih bagus ini polanya tuh. Tokannya cuman udah nggak ada, ininya udah aus. Cuman kalau dibersihin masih ada, angka 19 masih ada sih. Ini sama bahannya tulang gajah. Ini memang warnanya udah tua mungkin ya, bukan kotor atau gimana, udah tua. Sama kayak yang tadi bilangnya, model bila tebas, knif pedang-pedang Eropaan gitu.
di era tahun 1920-an untuk pembuatan kayak gini orang-orang Cikeru udah luar biasa gitu mindsetnya, udah bisa niru kayak karya-karya kayak pedang-pedang Eropa yang Perancis gitu ya, Belanda. Ini beberapa dulu yang saya spill dulu ya dari huruf hirup. Nantilah kita spill lagi beberapa bedog Cikeru dan Pasundan lainnya. Pentingin dulu channel saya, like, subscribe, dan bagikan lah teman-teman, komen-komen biar channel ini semakin berkembang, semakin ini gitu, biar saya kontennya tiap hari semakin semangat gitu. Kalau ada yang butuh atau gimana bisa japri aja lah, nanti kita bicarakan untuk masalah harga, karena kan Cikeruan udah sangat jarang di kalangan para kolektor dan kolekdol para pecinta pedang-pedang atau golok-golok sepuh. Ada beberapa lah, kemarin juga saya ada yang Cikeru ya, something lah, nanti kita buka lagi lah di season selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton, bantu terus channel ini berkembang. Jangan lupa ya, ini video tanpa cut dan lain-lain lah, kita biar relief gitu, karena saya paling malas kalau edit tuh. Gitu paling teman-teman yang saya bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata yang tidak baik. Happy watching, selamat menonton teman-teman. Salam rahayu, sejahtera semuanya, sehat-sehat. Terima kasih, assalamualaikum.